Hello Oranje fans, I am Tijani Reinders. The best wishes and good luck to the Indonesian national team. Hopefully, you can qualify for the next round. Ayo Garuda! In the wind, our love is free. Feel the sand beneath our toes. Ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear. Hand in hand, we have no fear. Dukungan demi dukungan terus diberikan kepada timnas Indonesia untuk bisa menembus tebalnya dinding ke Piala Dunia. Saat sebelumnya pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang secara terang-terangan mengatakan kalau Indonesia akan menemaninya lolos ke Piala Dunia 2026. Kini dukungan penuh diberikan oleh kakak Eliano Reinders yang merupakan pemain anyar timnas Indonesia. Bahkan tak hanya Tijani Reinders saja, beberapa media di Belanda juga ingin sekali melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan melihat dukungan yang begitu luar biasa itulah membuat pelatih Bahrain Dragan Talajik heran sekaligus kagum. Kok bisa sih Indonesia bisa dapat dukungan sebesar itu? Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Meski menjadi tim debutan dan memiliki ranking FIFA paling rendah dari semua kontestan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, namun nyatanya timnas mampu menjadi tim dengan penuh kejutan. Hal itu dibuktikan dengan hasil yang cukup baik di 2 laga awal bulan September kemarin dengan meraih 2 hasil imbang. Dan tak cukup sampai di situ saja, demi memuluskan langkah Indonesia menembus tebalnya dinding Piala Dunia, PSSI bersama Sinteyong terus bekerja sama untuk terus mencari para pemain keturunan baru. Nama-nama beken macam Mauro Zistra, Jero Redwood, Ole Romani, hingga Kevin Dix masih menjadi incaran hingga saat ini. Bahkan kini, jelang menghadapi Bahrain pada Kamis malam, tepatnya 10 Oktober 2024, Timnas Mania sudah tak sabar untuk menyaksikan laga debut rekrutan baru mereka, Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Bahkan tak sedikit yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk bisa meraih kemenangan di markas Bahrain. Salah satunya ya tadi, kakak kandung dari Eliano Reinders, yang sekaligus merupakan bintang AC Milan, serta Timnas Belanda, Tijani Reinders. Tijani sendiri sempat dihubungi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun sayang, dirinya sudah terlebih dahulu dipanggil oleh The Oranje untuk bermain di Euro kemarin. Dan kini, saat adiknya memilih beda keyakinan dengan membela negara kelahiran ibunda tercinta, Tijani Reinders bahkan mendoakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan balutan jersey timnas Belanda, Tijani juga memberikan semangat untuk para pasukan timnas Garuda. Hello Oranje fans, I am Tijani Reinders. The best wishes and good luck to the Indonesian national team. Hopefully, you can qualify for the next round. Ayo Garuda! Sementara itu jelang match melawan Bahrain yang akan berlangsung malam nanti, Roberto Mancini yang merupakan pelatih Arab Saudi ikut menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia. Apalagi saat mereka mampu menahan imbang anak asuhnya di Jeddah bulan September kemarin, kini Mancini sangat yakin dengan kekuatan timnas Indonesia. Menurutnya Indonesia sudah benar-benar siap bertanding melawan siapapun. Saya mengenal baik siapa dirinya. Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan mereka merupakan salah satu tim yang perkembangannya salah satu yang paling pesat di Asia. Selain itu, kami juga telah melihat perkembangan tim muda mereka yang sebagian menjadi bagian dari timnas Indonesia saat ini. Saya belajar dari pertandingan pertama dan semua tahu jika pertandingan pembuka selalu sulit dan kami juga menghadapi lawan dengan pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa, ungkap Roberto Mancini dikutip dari Arya Diah.
Belanda ingin melihat Indonesia lolos Piala Dunia. Demi mewujudkan impian sepak bola Indonesia yang lebih maju, PSSI terus menjalin kerjasama dari berbagai pihak. Tak terkecuali dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, kerjasama ini tentu akan sangat menguntungkan. Karena KNVB siap membantu Indonesia untuk berkembang menjadi kekuatan sepak bola baru di Asia. Terbaru, informasi soal kerjasama PSSI dan KNVB dijelaskan oleh Erick Thohir yang menyebutkan jika akan ada laga uji coba antara Indonesia dan Belanda di berbagai kelompok umur, seperti uji coba Timnas Senior Putra, Timnas U23, Timnas U20, Timnas U16, termasuk Timnas Putri. Selain itu, KNVB juga terbuka untuk semakin banyak pemain dari Belanda yang berdarah Indonesia untuk bergabung ke skuad tim Garuda. Jelas mereka sangat mendukung timnas dan Belanda melakukannya dengan sangat baik. Bahkan jika melihat peluang yang ada, Indonesia masih sangat terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan sesuai target awal, mereka akan mengamankan posisi keempat, lalu lolos ke round keempat. Karena realistis saja, di grup C ini, lawan-lawan yang dihadapi Indonesia sangatlah berat. Namun jika lolos secara langsung, harus diakui kalau level Indonesia sudah dunia. Come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead. Semua ingin Indonesia lolos Piala Dunia. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu sebelumnya memang pernah mengatakan kalau Timnas Indonesia ini sangat layak menemani Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu jelas bukan omong kosong belaka, karena Moriyasu percaya kalau Timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dengan bergabungnya pemain-pemain bintang yang berkompetisi di Liga Elit Eropa, membuat Indonesia kini memiliki kekuatan yang jauh berbeda. Dan apa yang dikatakan oleh Moriyasu itu seolah diamini oleh media-media di Belanda. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mendoakan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Moonlight guides our path tonight. Stars above an endless flight. Sahara whispers tales to me. In the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes. Ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear. Hand in hand we have no fear. Semua siap hancurkan Bahrain. Kini jelang laga berlangsung, para pemain sudah dalam keadaan siap 100%. Salah satunya Marten Pas yang tampil sangat bagus ketika Timnas Indonesia berjumpa Arab Saudi dan Australia. Kiper 26 tahun itu jadi aktor penting di balik raihan 2 poin skuad Garuda pada laga tersebut. Pada duel lawan Arab Saudi, Marten Pas sukses menepis penalti. Sedangkan pada duel lawan Australia, Marten Pas berulang kali melakukan penyelamatan dan mencatat dirbobol. Marten Pas sempat diragukan cukup bugar untuk bermain lawan Bahrain. Namun pada sesi jumpa pers, pelatih Sintayong memastikan bahwa Marten Pas dalam kondisi 100% bugar. Tak hanya Pas, El Capitano Bang Jayadi juga mengaku sangat siap karena kehadiran J.Itzes di lapangan merupakan tuah positif bagi Indonesia. Sebab dari 5 laga yang dimainkan J.Itzes, Timnas Indonesia tidak merasakan kekalahan. Skuad Garuda 3 kali menang dan 2 kali imbang. Pada level Asia, J.Itzes merupakan bek tengah elit. Pengalaman bermain di Serie A membuat J.Itzes terlihat menonjol pada setiap laga yang dimainkan Indonesia. J.Itzes bukan bek tengah yang cepat dan sering melakukan duel-duel fisik. Namun dia bisa membaca permainan dengan baik. Saat menguasai bola, J.Itzes juga sangat tenang. Kini semuanya sudah merasa siap tarung dengan semangat 45, sekaligus membalaskan dendam tragedi kekalahan 10-0 Timnas. Ya, terlepas dari apapun, semoga saja Indonesia mampu memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Mereka harus lebih semangat karena banyak yang ingin melihat mereka tampil di Piala Dunia. Dan untuk Bahrain, sampai saat ini
Mereka cukup kagum sekaligus heran dengan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Hearts are gently led. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.